Nah ini menteri kita ternyata tanggalnya salah kan gitu. Nah ini saya juga bingung, kami semua bingung, ini memang tidak tahu atau sengaja kan gitu. Mudah-mudahan karena tidak tahu kan, karena kan beliau juga mengatakan waktu pas dilantik tuh Mas, beliau mengatakan saya ini tidak tahu masa lalu, saya hanya tahu masa depan. Wah benar, konsisten juga sih, gitu. Ternyata nggak tahu nih sejarah kesaktian Pancasila seperti apa nih. Tapi kalau posisi beliau sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan itu kok kayaknya bahaya ya. Ya, bukan gini. Kalau soal nggak tahu, maksud saya oke, boleh Pak Nadimnya nggak tahu, walaupun itu sebenarnya juga tidak pantas, tidak layak seorang Menteri Pendidikan tidak tahu soal sejarah bangsanya sendiri. Tapi kan banyak sekali tim di situ. Pertanyaan saya ini justru kalau saya, pertanyaan akal saya, ini memang ada sengaja menjerumuskan Pak Nadiem atau sengaja orang kemudian berpikir tentang kalau di memutar sejarah, karena kemarin kan kita sempat ribut tentang tokoh di kamus kamus apa ya, kamus sejarah waktu dia kamus sejarah yang diminatkan banyak nama-nama tokoh PKI dan nama-nama tokoh pejuang terutama kalangan Islam itu dihilangkan, Mas Indra. Jadi menurut saya ini jadi serius juga pertanyaannya. Ya, memang perbincangan kami para aktivis juga ada beberapa kemungkinan kan gitu. Kemungkinan ya ini berhubungan dengan 400 tim bayangan yang anak muda yang mungkin juga nggak tahu sejarah Indonesia. Terus kemudian orang-orang yang tahu ASN-nya, ya udah sekalian kita kerjain deh, kita jerumusin aja. Bisa jadi begitu, ya kan? Atau ya memang beliau merasa, saya udah ketemu berapa kali dengan beliau kan, beliau ini memang orang yang cukup sombong nih Mas. Jadi ya merasa ya generasi milenial itu kan tipikal generasi yang sombong karena merasa cukup belajar dari internet. Semuanya udah ada, nggak butuh orang lain lah, semuanya ada. Ini kan tipikal generasi yang demikian. Nah, bisa jadi beliau merasa ya udah pokoknya saya bikinnya sekarang ya sekarang, bodo amat orang lain mau ngomong apa. Itu yang bahaya. Dan memang banyak bahaya-bahaya lain sih Mas sebetulnya kalau kita juga menghubungkan dengan RUU Sisdiknas. Itu kenapa kami para aktivis menolak untuk masuk prolegnas prioritas. Di naskah akademik itu jelas-jelas tertulis kalau profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit dari sila-sila Pancasila. Ngawur kan? Gimana? Profil pelajar Pancasila tidak diturunkan dari sila-sila Pancasila. Nah ini mau diturunkan dari mana kan begitu? Makanya kita suka bercanda. Wah ini memang kemampuan matematika kita buruk nih. Pancasila silanya 5, profilnya ada 6 kan gitu. Jangan-jangan salah hitung, tapi sebetulnya ini hal-hal mendasar yang kita bukan ingin membuat keributan, bukan kita anti perubahan, tapi justru kita harus meluruskan kembali nilai-nilai luhur Pancasila, di mana memang Pancasila itu berada di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, kita selalu berada di tengah. Jadi kita ngambil yang bagus dari kanan, membuang yang buruk dari kanan, kita tidak ke kiri, tidak mengambil hanya yang dari kiri, tapi membuang yang buruk dari kiri. Pancasila itu kan pada dasarnya itu. Tapi ini kan sekarang ini yang jadi bahayanya menurut saya ya, kalau sampai kemudian seorang menterinya aja tidak paham sejarah seperti itu ya, dan kemudian implementasinya jadi menghasilkan yang ngawur-ngawur tadi, itu kan sangat berbahaya sekali ya. Dan kita tahu sekarang ini kan hasil survei misalnya menunjukkan betapa bahwa sekarang generasi sekarang ini mayoritas mereka sudah tidak tahu lagi soal peristiwa G30 PKI. Apalagi ketika ditanya apakah PKI akan bangkit kembali, mereka semakin tidak percaya. Generasi tua di atas kita yang masih setiap tanggal 30 September memperingati itu banyak diketawain loh sama anak-anak sekarang itu. Oh ya betul, memang itulah, dan juga mungkin banyak pemirsa Hersumabhoin FFN yang juga belum tahu ya, kalau di desain RUU Sisdiknas pelajaran sejarah itu juga dihapus. Jadi memang memang ada upaya secara masif untuk ya sejarah itu nggak penting lah. Mungkin yang penting masa depan. Ini yang menurut kami yang disebut dengan generasi tua ini justru kita harus belajar dari sejarah supaya masa depan lebih baik. Kan nggak bisa hanya melihat masa depan, tidak melihat apa yang sudah terjadi. Semua harus berdasarkan sejarah. Tujuan belajar sejarah kan itu, bukan sekedar menghafalkannya kan begitu, tapi justru kita mempelajari apa yang terjadi di sejarah
supaya nggak terulang lagi, termasuk sampai sekarang bangsa ini masih mudah diadu domba, itu berarti kita belum pernah belajar sejarah kan gitu. Karena dari dulu sampai sekarang, ya bangsa ini mudah sekali diadu domba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Resmino Arif dari Forum News Network. Hari ini kita tanggal 1 Oktober ini adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan kemarin itu peringatan G30S PKI ya. Kita diminta untuk memasang bendera setengah tiang. Saya pikir banyak yang lupa. Saya sih lihat di tetangga kiri kanan tidak banyak yang kemarin pasang bendera setengah tiang dan kemudian juga hari ini pasang bendera penuh. Tapi kalau Anda lupa, itu saya kira wajar saja karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sendiri juga ternyata bukan hanya lupa, tapi dia salah. Dia itu menyampaikan pidato peringatan Hari Kesaktian Pancasila-nya itu pada tanggal 30 September, bukan pada tanggal 30, tanggal 1 Oktobernya. Nah, soal ini saya akan ajak Anda ngobrol kembali dengan seorang pengamat dunia pendidikan, Indra Karismi Aji. Mas Indra, kabar Mas? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Ya, 1 Oktober. Saya 1 Oktober ya, jangan salah ya. 1 Oktober. Saya tadinya ragu-ragu mau ngajak Anda bicara lagi karena kemarin karena Anda baru kritik keras terhadap Pak Nadiem ya, itu jadi kalau sekarang Anda kritik keras lagi nanti Anda dianggap hatersnya Pak Nadiem, kan gitu Mas Indra. Saya udah di atasnya haters Mas, udah level kadrun. Udah level kadrun. Kadrun seksi Katolik Anda ya. Kadrun varian Katolik kan gitu. Varian Katolik. Ya sudah, nggak apa-apa, nasib Anda lain. Nasib kita semua yang jadi yang kritis. Sebenarnya kita oposisi itu kok di Indonesia jadi negatif ya, padahal dalam negara demokrasi itu oposisi itu harus ya Mas ya. Itu yang saya juga kadang-kadang bingung dengan masyarakat kita ya kan. Kan harusnya kalau kita sadar pemerintah itu kan adalah utusan kita, yang kita bayar loh kan begitu, yang kita utus, kita tugaskan untuk ngurus negara ini. Ya artinya kita kan juga wajib malah mengawasi, yang nggak benar kita ingatkan, ya kan? Dan juga mereka juga nggak butuh kita puji-puji, nggak butuh kita ini karena tugasnya bukan ke sana, kecuali mereka nggak dibayar, mereka itu volunteer, bolehlah kita puji-puji kita ini, kita betul-betul bayar pajak, naik terus lagi pajaknya kan gitu. Ya, nah sekarang kita balik yang ngomongin tadi soal Hari Kesaktian Pancasila yang kita singgung, ternyata itu saya Anda kirimi juga videonya saya juga lagi terkejut karena betul saya coba simak pidatonya Pak Nadiem itu pidatonya ini apakah terlalu kecepatan, tadinya saya menduga gitu ya, naruh peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu pada 30 Oktober atau apa gitu, tapi ternyata kemudian dari data Anda juga menunjukkan konsisten itu ya dilakukan oleh Pak Nadiem ya dalam 3 tahun terakhir ya. Nah terus terang saya yang pertama kali menyadari kemarin kaget kan gitu, karena lihat di YouTube-nya Kemendikbud tiba-tiba ada pidato Hari Kesaktian Pancasila dan di pembukaan itu di frame pembukaan ditulis pidato Hari Kesaktian Pancasila tanggal 30 September. Saya garuk-garuk kepala dulu nih Mas, ini memang kita sudah berubah sejarahnya atau gimana kan begitu. Dan saya coba tanya teman-teman dulu, ini saya yang salah apa gimana sih? Ternyata semua iya nih, ini kok menteri kita ngawur kan begitu. Ini salah tanggal. Kemudian ternyata kita mengecek ke 3 tahun belakangan ini saat beliau sudah menjabat. Ternyata memang semuanya pidato tanggal 30 September kan gitu. Kita jadi berpikir, wah benar-benar ini menteri kita nggak tahu sejarah atau memang merayakannya di tanggal 30 September dia itu. Lebih bahaya lagi. Bahaya dong Mas, kalau tanggal 30 September itu kan kita seperti saya singgung tadi diminta untuk pasang bendera setengah tiang karena ada pahlawan revolusi kita yang gugur pada tanggal itu kan. Nah kalau orang Indonesia kan harusnya bendera setengah tiang kan begitu. Kita tahunya begitu karena ya terlepas kontroversinya, tapi kan di situ ada 7 nyawa orang Indonesia yang hilang dan dibuang di lubang buaya, dan itu kita wajib berduka lah kan gitu. Kita memperingatinya kan itu. Jadi 30 September itu kita berduka, 1 September kita merayakan kemenangan karena
7 itu ditemukan, kemudian RRI kita rebut kembali dan banyak hal lah itu makanya disebut kesatuan Pancasila. Nah ini menteri kita ternyata tanggalnya salah kan gitu. Nah ini saya juga bingung, kami semua bingung, ini memang tidak tahu atau sengaja kan gitu. Mudah-mudahan karena tidak tahu kan, karena kan beliau juga mengatakan waktu pas dilantik tuh Mas, beliau mengatakan saya ini tidak tahu masa lalu, saya hanya tahu masa depan. Wah, benar. Konsisten juga sih, ternyata nggak tahu nih sejarah kesaktian Pancasila seperti apa nih. Tapi kalau posisi beliau sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan itu kok kayaknya bahaya ya. Ya, bukan gini. Kalau soal nggak tahu, maksud saya oke, boleh Pak Nadimnya nggak tahu, walaupun itu sebenarnya juga tidak pantas, tidak layak seorang Menteri Pendidikan tidak tahu soal sejarah bangsanya sendiri. Tapi kan banyak sekali tim di situ. Ya, pertanyaan saya ini justru kalau saya, pertanyaan akal saya, ini memang ada sengaja menjerumuskan Pak Nadiem atau sengaja orang kemudian berpikir tentang kalau memutar sejarah, karena kemarin kan kita sempat ribut tentang tokoh di kamus kamus apa ya, kamus sejarah waktu dia kamus sejarah yang dimenyatakan banyak nama-nama tokoh PKI dan nama-nama tokoh pejuang terutama kalangan Islam itu dihilangkan, Mas Indra. Jadi menurut saya ini jadi serius juga pertanyaannya. Ya, memang perbincangan kami para aktivis juga ada beberapa kemungkinan kan gitu. Kemungkinan ya ini berhubungan dengan 400 tim bayangan yang anak muda yang mungkin juga nggak tahu sejarah Indonesia. Terus kemudian orang-orang yang tahu ASN-nya ya udah sekalian kita kerjain deh, kita jerumusin aja. Bisa jadi begitu, ya kan? Atau ya memang beliau merasa, saya udah ketemu berapa kali dengan beliau kan, beliau ini memang orang yang cukup sombong nih Mas. Jadi ya merasa ya generasi milenial itu kan tipikal generasi yang sombong karena merasa cukup belajar dari internet. Semuanya udah ada, nggak butuh orang lain lah, semuanya ada. Ini kan tipikal generasi yang demikian. Nah, bisa jadi beliau merasa ya udah pokoknya saya bikinnya sekarang ya sekarang, bodo amat orang lain mau ngomong apa. Itu yang bahaya. Dan memang banyak bahaya-bahaya lain sih Mas sebetulnya kalau kita juga menghubungkan dengan RUU Sisdiknas. Itu kenapa kami para aktivis menolak untuk masuk prolegnas prioritas. Di naskah akademik itu jelas-jelas tertulis kalau profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit dari sila-sila Pancasila. Ngawur kan? Gimana? Profil pelajar Pancasila tidak diturunkan dari sila-sila Pancasila. Nah ini mau diturunkan dari mana kan begitu? Makanya kita suka bercanda. Wah ini memang kemampuan matematika kita buruk nih. Pancasila silanya 5, profilnya ada 6 kan gitu. Jangan-jangan salah hitung, tapi sebetulnya ini hal-hal mendasar yang kita bukan ingin membuat keributan, bukan kita anti perubahan, tapi justru kita harus meluruskan kembali nilai-nilai luhur Pancasila, di mana memang Pancasila itu berada di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, kita selalu berada di tengah. Jadi kita ngambil yang bagus dari kanan, membuang yang buruk dari kanan, kita tidak ke kiri, tidak mengambil hanya yang dari kiri, tapi membuang yang buruk dari kiri. Pancasila itu kan pada dasarnya itu. Tapi ini kan sekarang ini yang jadi bahayanya menurut saya ya, kalau sampai kemudian seorang menterinya aja tidak paham sejarah seperti itu ya, dan kemudian implementasinya jadi menghasilkan yang ngawur-ngawur tadi, itu kan sangat berbahaya sekali ya. Dan kita tahu sekarang ini kan hasil survei misalnya menunjukkan betapa bahwa sekarang generasi sekarang ini mayoritas mereka sudah tidak tahu lagi soal peristiwa G30 PKI. Apalagi ketika ditanya apakah PKI akan bangkit kembali, mereka semakin tidak percaya. Generasi tua di atas kita yang masih setiap tanggal 30 September memperingati itu banyak diketawain loh sama anak-anak sekarang itu. Oh ya betul, memang itulah, dan juga mungkin banyak pemirsa Hersuma Boyin FFN yang juga belum tahu ya, kalau di desain RUU Sisdiknas pelajaran sejarah itu juga dihapus. Jadi memang memang ada upaya secara masif untuk ya sejarah itu nggak penting lah. Mungkin yang penting masa depan. Ini yang menurut kami yang disebut dengan generasi tua ini justru kita harus belajar dari sejarah supaya masa depan lebih baik. Kan nggak bisa hanya
hanya melihat masa depan, tidak melihat apa yang sudah terjadi. Semua harus berdasarkan sejarah. Tujuan belajar sejarah kan itu, bukan sekedar menghafalkannya kan begitu, tapi justru kita mempelajari apa yang terjadi di sejarah supaya nggak terulang lagi. Termasuk sampai sekarang bangsa ini masih mudah diadu domba, itu berarti kita belum pernah belajar sejarah kan gitu. Karena dari dulu sampai sekarang, ya bangsa ini mudah sekali diadu domba. Ini supaya kita dapat pembanding ya, Mas Indra ya. Anda kan juga pernah sekolah di Amerika ya, bukan hanya Pak Nadim ya. Di sana bagaimana sistem pendidikannya itu? Apakah sejarah ini masih menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari atau tidak? Dari pengalaman saya, ini beberapa kali saya ke Amerika juga, dalam event-event tertentu saya ketemu tuh dengan beberapa anak-anak sekolah dasar gitu yang diajak ke museum-museum sejarah, gitu, misalnya ketemu museum veteran, bahkan perang Vietnam dan sebagainya, mereka ketemu dengan para veteran-veterannya, berdiskusi seperti itu. Saya pernah juga misalnya berkunjung ke rumah dari Martin Luther King di Atlanta gitu ya, itu juga banyak sekali mahasiswa, anak-anak itu sejak kecil dikenalkan oleh guru-gurunya resmi dari sekolahnya itu. Apakah di sana mata pelajaran ini masih ada ya, Mas? Kalau di Amerika justru sejarah itu satu hal yang sangat penting. Jadi salah satu mata pelajaran wajib di Amerika itu bahkan ada dua, ada US History, jadi sejarah Amerika, ada juga World History, sejarah dunia. Itu dua-duanya wajib kan begitu. Dan memang Amerika itu salah satu negara yang kalau kita bicara ya juga dengan sejarahnya, mereka betul-betul ingin preservasi apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi makanya juga satu hal yang umum, anak itu diajak ke museum, belajar tentang Declaration of Independence, sejarah presiden-presiden Amerika, apa yang sudah dilakukan, itu menjadi hal yang umum, itu di Amerika. Nah, yang menghapuskan pelajaran sejarah itu adalah Australia. Gitu. Negara Australia itu yang salah satu negara yang sudah menghapuskan pelajaran sejarah. Nah, kebetulan eselon satunya Kemendikbud yang sekarang yang berurusan dengan kurikulum itu lulusan Australia. Gitu. Jadi kelihatannya mau ngambil arah yang ke sana, ya kan? Menganggap udah ada internet, ngapain ada pelajaran sejarah, kan cukup baca di Google aja kan gitu, di googling udah muncul. Tapi menurut saya nggak cukup Mas, gitu, karena kita belajar sejarah itu kan lebih bagus, malah kita bisa mendengar ya kan apa yang dirasakan orang-orang dulu, bagaimana tahun 65, tahun 66, bagaimana mencekamnya era itu, ekonomi begitu jatuh, dan saya ini agak was-was nih Mas, jangan-jangan bentar lagi bisa terulang itu dengan kondisi ekonomi kita, dengan kondisi politik kita yang seperti sekarang, dan kita bisa dimainkan dari luar lagi, kita diadu domba lagi sebetulnya, global politik yang bermain. Itu pentingnya sejarah. Oke, saya mundur sedikit. Tadi Anda menyebutkan Australia menghapuskan, pertimbangannya apa ya Australia itu menghapuskan pelajaran sejarah? Ya mereka sih merasa pelajaran sejarah itu nggak perlu lagi dalam bentuk mata pelajaran, karena cukup ya, mau cari sejarahnya siapa, tinggal ketik di internet, search engine muncul gitu. Itu mereka melihatnya seperti ini, nggak harus bentuknya mata pelajaran. Itu pertimbangan Australia sendiri, dan mungkin memang ya ini Australia itu kan juga agak-agak ingin melupakan sejarah. Itu dia. Tapi saya kan agak penasaran, karena bagaimanapun sejarah Australia itu berbeda dengan Amerika. Ya kan, sangat Amerika berbeda. Struggle betul, dan itu melting pot dari berbagai wilayah. Sementara Australia kita tahu sejarah kelam itu tempat kayak sekarang jadi Nusa Kambangan dulu lah gitu ya, para penjadi buang itu gitu. Nusa Kambangan betul, dan sekarang itu saya kemarin baru aja ngobrol dengan teman yang anaknya di Australia kan gitu. Dia cerita kalau di Australia itu sekarang orang-orang Asia itu semakin sulit untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi betul-betul dikuasai oleh kaum kulit putih. Nah, saya bilang, lah bukannya kalau kulit putih itu juga bukan orang asli Australia kan gitu. Kok mereka ini banget ya kan begitu. Ya gitulah, itu mungkin yang juga kenapa mereka menghapuskan pelajaran sejarah, karena justru ingin melupakan sejarahnya kan, kalau mereka itu adalah sebuah penjara. Nah, kan kalau kita beda sekali ya, pewarisan nilai itu menurut saya sangat penting kan ya. Kalau tidak, anak-anak kita ini akan tercerabut.
Betul sekali. Kalau saya sebagai pendidik yang berupaya objektif, ya, sebetulnya sejarah yang muncul dari katakanlah peristiwa G30 SPKI, Hari Kesadaran Pancasila itu betapa mudahnya bangsa ini berkelahi membunuh dengan bangsanya sendiri. Hanya untuk kepentingan jabatan, kepentingan kekuasaan kan gitu. Dan sepertinya dari zaman Belanda, dari zaman VOC sampai hari ini masih terjadi. Walaupun sekarang sudah agak berubah menjadi perang di medsos ya kan gitu. Tapi kan sama aja kan gitu loh. Intinya adalah bangsa ini diadu dengan bangsa ini juga, dan sebetulnya ada bangsa lain yang mengambil keuntungan tanpa kita sadari kan gitu. Kita masih banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mau menjual bangsanya sendiri untuk kepentingan pribadi. Itu fakta yang ada, dan itu yang sejarah-sejarah kelam kita semuanya ujungnya ke sana kok Mas. Dan ini kegagalan pendidikan menurut saya untuk menanamkan cinta tanah air, bagaimana persatuan, bagaimana kita harus menguatkan diri kita sebagai sebuah bangsa yang utuh, tidak mudah diadu domba. Itu nilai-nilai ya dari pelajaran sejarah yang harusnya kita tampilkan. Oke, katakanlah lepas gini ya, soal kalau kita kembali ke soal G30 SPKI, ada beberapa kontroversi gitu ya, katakanlah begitu, ada semacam glorifikasi, terutama peran Pak Harto dalam, karena bagaimanapun dulu itu untuk memperkuat legitimasi dari pemerintah Orde Baru dan sebagainya. Tapi saya kira kan harusnya kalau tuh memang ada beberapa fakta yang tidak tepat, ya bisa kita luruskan begitu ya, bukan kemudian sekarang terjadi seperti sekarang ada yang satu sisi akan terus menerus menghidupkan itu fakta-fakta sejarah yang dianggap salah, tapi di satu sisi orang juga akan menghapuskan begitu saja karena realitasnya bahwa ada 7 pahlawan revolusi yang terbunuh, ada jutaan orang komunis juga yang terbunuh sebagai ekses itu, tapi ada juga tokoh-tokoh muslim, para ulama, para pemuka, para pejuang juga yang dibunuh oleh para orang-orang PKI kan, harusnya begitu. Betul. Tadi poin saya lagi Mas, dari peristiwa tersebut ada nggak bangsa lain yang mati, yang nyawanya hilang dalam proses itu? Nggak ada kan? Itu semua adalah kita melawan kita kan gitu. Ini sampai sekarang nggak belajar-belajar juga, masih kita melawan kita kan gitu. Itu loh sebetulnya poin utamanya dari sejarahnya. Kalau saya sendiri sebagai pendidik nggak mau mengangkat glorifikasi, oh ini adalah Pak Harto yang menjadi pahlawan. Oh, ini PKI yang salah. Enggak, bukan itu. Tapi PKI itu orang Indonesia. Ya kan? Pak Harto itu juga orang Indonesia kan gitu. Nah, ini kenapa harus bertempur, harus menghilangkan nyawa satu sama lain. Ini kan sebetulnya pelajaran sejarahnya gitu. Kenapa kita nggak bersatu, justru kita menguatkan diri supaya kita nggak mudah diadu domba. Itu sebetulnya inti dari sejarahnya, bukan masalah tadi kan, masalah hafalannya, masalah siapa nama pahlawan revolusi, bukan itu yang penting. Tapi kenapa mereka harus hilang nyawanya, ya kan? Itu adalah sebuah ongkos yang besar buat bangsa ini kehilangan nyawa-nyawa mereka, bagian saudara-saudara kita sendiri. Itu, Mas. Nah, ini menarik ya. Tema ini menurut saya menarik karena ternyata kalau kita kalau kita belajar sejarah ya, pembelahan seperti yang terjadi sekarang di kita itu sebenarnya juga di masa lalu juga terjadi kan. Dan yang kita sebut dengan politik divide et impera oleh VOC. Dan kemudian targetnya apa sih VOC ini? Orang lupa bahwa VOC ini perusahaan dagang, gitu ya. Tujuan BUMD, Mas, BUMD itu, BUMD-nya Belanda. Ya, tujuannya kan dagang. Dia ingin mengeruk keuntungan sumber alam dari Indonesia. Dan sangat mungkin juga pembelahan seperti yang terjadi sekarang itu juga didorong oleh kelompok-kelompok yang ingin kita bangsa ini menjadi terus terbelah, dan mereka dengan mudah mengeruk sumber daya alam kita, dan itu realitanya terjadi di depan mata kita kan sekarang. Betul. Kita ini tanpa mengecilkan peran para pahlawan nasional ya, Mas. Tapi kalau kita mau jujur ya, Sultan Hasanuddin perangnya sama siapa sih? Perangnya lawan Arung Palaka, Sultan Bone, sama-sama orang Indonesia kan? Bukan lawan Belanda, bukan lawan VOC. Sejarahnya tertulis Sultan Hasanuddin perangnya lawan Arung Palaka. Pangeran Diponegoro perangnya bukan sama VOC, perangnya sama Sultan Hamengkubuwono kelima. Saudaranya sendiri kan gitu, sama-sama dari Keraton Mataram, itu perangnya. Tuanku Imam Bonjol perangnya lawan kaum Padri, sama-sama orang Sumatera Barat. Jadi
Jadi terlepas dari memang perjuangan mereka, tapi sebetulnya kalau kita mau betul-betul belajar, kalau bahasanya off the record, Mas kan, berita di balik berita kan gitu. Sebetulnya intinya adalah dari dulu kita itu disuruh berantem sama orang kita sendiri dan pasti ada yang mengambil keuntungan dengan model seperti dan terutama itu dari asing dan kita nggak pernah menyadari karena kita selalu ada pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tadi saya katakan betul-betul rela menjual saudaranya sendiri untuk mengambil keuntungan kan begitu. Itu yang terjadi. Karena itu saya kira kalau teman-teman di aktivis pendidikan, jadi bagaimana melihat sejarah ini? Apakah sepakat dengan dari Kementerian Pendidikan harus dihapus atau ada usulan-usulan seperti apa yang sebenarnya ingin teman-teman sampaikan? Kalau aktivis pendidikan jelas mengatakan pelajaran sejarah itu penting. Justru kita itu tadi kan harus belajar dari sejarah kan gitu. Sejarah itu bukan hanya tadi hafalan saja, bukan untuk mengatakan, wah dulu kita hebat kan gitu. Kita punya ini, kita punya itu, punya Majapahit. Bukan itu poinnya, tetapi dari sejarah yang demikian, sekarang kita berada di mana, ya kan? Tadi, kalau dari dulu kita mudah diadu domba, harusnya kalau kita sudah belajar sejarah, hari ini kita tidak mudah diadu domba. Nah, hari ini kita masih muda diadu domba, berarti kita nggak pernah belajar sejarah. Berarti pendidikan kita buruk. Dan memang faktanya, dunia pendidikan kita adalah salah satu negara yang mutu pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa? Ya, menterinya sendiri salah tanggal. Menterinya sendiri sibuk dengan organisasi bayangan. Lupa tugas utamanya adalah membangun manusia Indonesia. Oke, terima kasih Mas Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia. Sekali lagi kita ingatkan tanggal 30 September itu peringatan G30 SPKI. Sementara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Jangan salah ya. Oke, terima kasih Mas Indra. Sama-sama Mas Hertu, salam sehat. Sehat. Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Indra Karismiaji. Ini aktivis pendidikan dan kritikus dari Pak Nadiem, jangan dianggap sebagai haters. Saya kira ini apa yang dilakukan beliau itu untuk kebaikan kita semua ya. Please, dear buzzer ya, jangan dilihat kalau kritis terhadap pemerintah itu pasti langsung dianggap kadrun, karena beliau bukan kadrun loh. Varian Katolik nggak apa-apa. Katolik, beliau terbang Katolik, kira kalau semuanya kritik itu kemudian kadrun. Saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.